Baiklah, saudara sekalian, kita lanjutkan karena tadi ada gangguan teknis. Ya. Jadi dalam aspek ketahanan strategi pertahanan kehidupan keluarga, ya, ini keluarga-keluarga petani itu cukup mendominasi peran kesetaraannya. Ya. Jadi aktivitas setara suami dan istri itu lebih tinggi, sementara aktivitas yang didominasi oleh istri lebih rendah dan aktivitas yang didominasi suami malah tidak ada. Ya. Nah, jadi membuat rencana keuangan dengan disiplin, mengontrol keuangan dalam menjalankan aktivitas keuangan, mengevaluasi anggota keluarga atas tindakan yang dilakukan, membuat prioritas kebutuhan, itu makan di luar rumah, itu menjadi aktivitas kesetaraan antara suami dan istri. Kemudian pembagian peran gender dalam akses kontrol dan manfaat aktivitas usaha tani, ini jelas masih didominasi oleh suami. Mulai dari akses kredit usaha, akses input produksi, akses teknologi produksi, akses training keterampilan, ya, akses pemasaran produk, ya, itu banyak dilakukan oleh suami, ya, dibanding dengan istri. Ya. Sementara aspek kesetaraan gender yang dilakukan oleh suami dan istri secara setara itu ada pada akses informasi, manfaat usaha, manfaat input produksi, manfaat teknologi pengolahan. Ya, oke. Itu yang terjadi. Kemudian pembagian peran gender dalam aktivitas usaha tani itu seperti terlihat dalam gambar ini, aktivitas yang didominasi istri itu penanaman, penyiangan, pemeliharaan, penjualan, penerimaan uang, itu aktivitas istri. Sementara aktivitas setara suami dan istri, pembibitan dan pemanenan. Ya, aktivitas yang didominasi oleh suami itu menyiapkan lahan, menyiram, menyemprot. Nah, ini dalam aktivitas pembagian peran gender dalam aktivitas usaha tani, khususnya yang didominasi istri dan suami, dalam bagian pengolahan ini lebih banyak dilakukan secara seimbang, baik suami ataupun istri, ya, dominasinya. Ya, tapi yang setaranya bahkan lebih sedikit. Sementara aktivitas pembagian peran gender dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, ini dominasi istri hanya untuk arisan dan pengajian, setara suami dan istri hanya untuk pengajian kerja bakti, dominasi suami ada khusus di rapat desa. Inilah gambaran yang saya kutip dari hasil penelitiannya Bu Herin Puspasari, ya, dosen IPB yang telah melaksanakan atau yang melakukan melihat pembagian peran gender dalam keluarga-keluarga petani. Terakhir, saudara sekalian, ini contoh aplikasi kemitraan, ya, dalam pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga. Ini berdasarkan PP 21/2094 tentang pembangunan kesejahteraan keluarga, itu ada 8 fungsi. Nah, 8 fungsi ini mulai dari fungsi keagamaan sampai pembinaan lingkungan itu dilakukan oleh suami istri secara bersama-sama. Ya. Ayah dan ibu berkewajiban untuk mendidik anak laki-laki dan perempuan sejak dini, itu dilakukan kan dari aspek keagamaan. Ya, kemudian sosial budaya juga sama, itu harus ayah dan ibu harus melakukan sosialisasi tentang cinta budaya, ya, dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan. Cinta kasih, ayah dan ibu memberikan cinta kasih kepada semua anggota keluarga. Ya, kemudian melindungi, orang tua melindungi anak-anak, baik laki-laki dan perempuan, dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan biologi dan perkembangan psikososialnya. Reproduksi juga sama, ya. Di sini menjalankan proses prokreasi keluarga yang berkaitan dengan hak atas kesehatan reproduksi baik laki-laki dan perempuan. Sosialisasi dan pendidikan, ayah dan ibu bekerjasama dalam mendidik dan mengasuh anak yang dilandasi oleh pendidikan karakter dan responsif gender. Yang terakhir, ekonomi, ya, fungsi-fungsi ekonomi. Jadi ayah dan ibu bekerja sama dalam mencari uang dan mengelola keuangan keluarga dan memutuskan prioritas pengeluaran keuangan. Sampai kemudian juga pembinaan lingkungan, di mana ayah dan ibu berfungsi mengelola kehidupan keluarga dengan memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, maupun mikro dan makro yang ada di lingkungannya. Demikian saudara sekalian, pemaparan tentang pembagian peran gender dalam keluarga, ya, khusus dalam mata kuliah sosiologi keluarga kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, terutama bekal Anda di dalam rangka menyiapkan generasi-generasi keluarga baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.